akan menjadi bumerang bagi PDI Perjuangan kalau tiba-tiba mau menerima kembali Pak Jokowi setelah perlakuan Pak Jokowi selama ini. Pak Jokowi, Gibran, kemudian Bobi sudah menunjukkan perlawanan dalam tanda kutip yang disebut juga pengkhianatan dalam tanda kutip kepada PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri. Rakyat justru akan memberikan sentimen negatif kalau PDI Perjuangan tiba-tiba membuka pintu kembali kepada Pak Jokowi. Ini mungkin yang di luar ekspektasi dari Presiden Jokowi. Jadi sehebat apapun rencana manusia, tidak akan bisa mengalahkan rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Jadi Pak Jokowi kalau benar apa yang dikatakan Tempo ya harus legowo, harus juga menerima keadaan yang sebenarnya bahwa inilah kemerdekaan rakyat. Tidak semua rakyat Indonesia itu mau diintimidasi, diarahkan ke sana kemari, direkayasa, diarahkan untuk milih ini, diarahkan tidak boleh memilih ini, tidak bisa. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, seperti biasa, setiap Sabtu siang saya selalu menunggu podcast yang dilakukan oleh Tempo.co. Bocor alus, mungkin Anda semua sering mendengarkan podcast itu. Bukan podcastnya yang saya ingin lihat sebetulnya, tapi saya sebetulnya ingin mencari tahu apa yang akan diangkat oleh majalah Tempo pekan berikutnya, artinya tanggal 22 sampai akhir pekan nanti, seminggu ke depan. Menarik sekali, karena saya sudah mulai tahun 80 sekian, saya itu adalah langganan majalah Tempo. Waktu mahasiswa pun saya mengumpulkan uang makan saya untuk Tempo, dan pada saat Tempo dibredel, saya termasuk yang shock dan patah hati karena saya tidak mempunyai referensi apapun. Ini sejak mahasiswa. Tempo bagi saya masih menjadi rujukan karena mereka independen, dan saya lihat mereka tidak mendukung paslon manapun dan mereka tetap menjaga teguh demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Nah, pada obrolan bocor halus kali ini saya sependapat ya, karena menyangkut masalah bocoran kepanikan dari Presiden Jokowi, konon begitu yang disampaikan oleh bocor halus terkait dengan stagnannya perolehan suara Prabowo Gibran. Artinya harapan Presiden Jokowi pemilu atau pilpres satu putaran ini hampir mustahil bisa dilaksanakan. Karena sampai sekarang semua lembaga survei, meskipun itu lembaga survei yang diorkestrasi oleh kelompok mereka pun tetap berkisar antara 40, 43 dan sebagainya, bahkan cenderung menurun. Bahkan kalau kita melihat survei dari SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, justru pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud yang leading gitu. Kalau kita lihat dari hasil survei dari luar negeri seperti Ray Morgan dan sebagainya, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengungguli dua paslon yang lain. Tapi kalau di lembaga survei di Indonesia, ya kita tahulah. Saya bukan tidak mau percaya, tapi saya agak bingung karena beberapa lembaga survei yang saya tahu, saya kenal beberapa orangnya itu merangkap jadi konsultan politik dari pasangan 02. Jadi saya dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf, saya meragukan objektivitasnya dari hasil survei yang ada. Itu pendapat pribadi saya. Meskipun saya tidak hendak untuk melawan, menyerang dari survei yang ada, tapi hasil survei yang diekspos di berbagai media oleh kelompok-kelompok mereka, ada beberapa lembaga survei ini tidak saya gunakan sebagai referensi. Nah, terkait dengan
tema yang dibicarakan di majalah Tempo terkait dengan kepanikan Presiden Jokowi menghadapi stagnasi perolehan suara Prabowo Gibran, sebetulnya sudah pernah saya bahas dalam opini Rudi beberapa waktu yang lalu. Jujur saya harus objektif mengatakan sulit kiranya Pilpres tahun 2024 ini berlangsung satu putaran. Karena tidak ada yang terlalu mencolok angkanya. Dan yang kita lihat, dan seperti investigasi majalah Tempo, ya, perolehan suara Prabowo Gibran ya hanya sekitar 40-an something. Nah, artinya ini jauh dari 50% plus 1, ditambah lagi 20% dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Ini persyaratan dari KPU. Nah, kepanikan Presiden Jokowi masuk akal menurut saya, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden meskipun secara letterleh beliau tidak pernah menyampaikan mendukung siapa, tapi dalam gerakan di bawah tanah terindikasi Presiden memang mengupayakan mendukung paslon nomor 2. Ini rahasia umum. Dan menurut saya sih wajar. Tidak ada yang mengagetkan karena memang Pak Jokowi mempunyai kepentingan di sana. Ada anak sulungnya di sana, terus kemudian ada partai-partai yang didorong masuk dalam koalisi Indonesia Maju, dan memang mungkin sudah ada deal-deal tertentu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi untuk Pilpres. Ini membuat kepanikan. Ada kabar yang perlu kita bahas, kita diskusikan apakah ini benar atau tidak. Pak Jokowi mulai mendekati PDIP kembali. Untuk apa? Mungkin untuk mengantisipasi kalau nanti 2 putaran, ya mungkin harus berkoalisi dengan PDIP atau apa. Tapi kan saya melihat agak sulit ya. Akan menjadi bumerang bagi PDI Perjuangan kalau tiba-tiba mau menerima kembali Pak Jokowi setelah perlakuan Pak Jokowi selama ini. Pak Jokowi, Gibran, kemudian Bobi sudah menunjukkan perlawanan dalam tanda kutip, yang disebut juga pengkhianatan dalam tanda kutip kepada PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri. Rakyat justru akan memberikan sentimen negatif kalau PDI Perjuangan tiba-tiba membuka pintu kembali kepada Pak Jokowi. Apalagi konon katanya hanya sekedar diberikan jabatan Menko untuk partai PDI Perjuangan. Ini bagi saya sangat merendahkan PDI Perjuangan. Saya memprediksi Pilpres tahun 2024 ini berlangsung 2 putaran, di mana 02 dan 03 akan berkontestasi pada putaran kedua. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana suara 01 nantinya? Saya mempunyai dugaan tidak 100% bulat mereka akan mendukung 03 atau bulat mendukung 02. Kita tahu ada deal-deal politik di dalamnya, dan kita tahu juga bahwa ada pragmatisme elit-elit dari partai-partai koalisi di 01, sehingga tidak bisa kita harapkan 100% akan mendukung 02 maupun 03. Pasti akan terbelah. Nah, itu di jajaran elit. Sekarang kita kembali bahwa yang menentukan negeri ini mau dibawa kemana, dengan presidennya siapa, wakil presidennya siapa, itu bukan sekedar elit. Elit itu hanya diberikan amanah oleh undang-undang untuk mencalonkan, tapi sebetulnya yang berdaulat itu adalah rakyat. Rakyat mempunyai kemerdekaan. Jadi saya tidak risau dengan manuver-manuver elit-elit dari 01 yang mendekati 03 dan 02 atau sebaliknya dan sebagainya. Saya tidak terlalu risau. Karena apa? Saya percaya, saya yakini dengan kecerdasan dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Jadi sangat wajar bahwa apa yang terjadi sampai detik ini tidak sesuai dengan harapan Pak Jokowi.
ada dugaan-dugaan yang belum tentu bisa kita buktikan secara faktual, pengerahan aparat penegak hukum, ASN dan sebagainya untuk memenangkan 02, katanya begitulah. Ini masih suara-suara yang berkembang di masyarakat. Ada kemarin bocoran pembicaraan Forkompinda di Kabupaten Batubara, meskipun dibantah, meskipun bantahnya agak aneh juga, gitu. Tapi ini yang terjadi, pengerahan kepala desa dan sebagainya dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan kita. Gitu. Tapi mari kita berpikir secara logis, apakah negeri ini akan kita tegakkan dengan demokrasi yang benar atau demokrasi yang compang-camping, demokrasi yang penuh rekayasa. Mengutip salah satu pengamat politik dari Universitas Indonesia, saat ini kita mengalami erosi demokrasi. Saya sependapat. Kalau erosi itu adalah kejadian yang cukup lama dan ini menggerus beberapa peristiwa-peristiwa sehingga demokrasi kita tidak seperti yang kita harapkan. Ini mungkin yang di luar ekspektasi dari Presiden Jokowi. Jadi sehebat apapun rencana manusia tidak akan bisa mengalahkan rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Jadi Pak Jokowi kalau benar apa yang dikatakan Tempo ya harus legowo, harus juga menerima keadaan yang sebenarnya bahwa inilah kemerdekaan rakyat. Tidak semua rakyat Indonesia itu mau diintimidasi, diarahkan ke sana kemari, direkayasa, diarahkan untuk milih ini, diarahkan tidak boleh memilih ini, tidak bisa. Jadi saya masih berpikir bahwa inilah realita yang ada yang harus dihadapi oleh Pak Jokowi, bahwa Pilpres 2024 ini hampir mustahil dalam prediksi saya terjadi dalam satu putaran. Kalau memang terjadi 2 putaran, memang layak Pak Jokowi dan kelompoknya yang mendukung Prabowo dan Gibran untuk was-was. Karena apapun rekayasa manusia tidak akan bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Dan menurut saya ada kesalahan yang esensial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau penguasa tertentu atau the godfather yang mencalonkan Pak Prabowo dan Gibran. Pak Prabowo ada masalah yang menggantung di masa lalu yang belum selesai dan ini terus diungkit oleh berbagai kelompok. Dan Gibran sendiri prosesnya pun cacat moral dan cacat etika, penuh dengan manipulasi dan manuver-manuver di MK. Jadi rakyat juga bisa melihat. Kalau ini dipaksakan, mau jadi apa negara ini? Jadi saya mohon kepada Pak Jokowi untuk realistis saja menerima kehendak rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi apapun yang dikehendaki rakyat itu sudah pasti atas kehendak Tuhan. Jadi menurut saya tidak perlu melakukan langkah-langkah brutal yang tidak patut dan tidak layak, sehingga nanti malah justru mencederai nama atau legacy dari Pak Jokowi sendiri. Terima saja padanya yang terjadi, bahwa rakyat Indonesia mempunyai kemerdekaan, kedaulatan, dan tidak mudah untuk ditaklukkan dengan bentuk apapun, dengan cara apapun. Itulah hebatnya, dan itulah membuat saya bangga menjadi rakyat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Selamat bermalam minggu, salam hormat dari saya dan seluruh kanal anak bangsa kepada Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy S. Kambu.